Sungainya sudah hilang, sudah nggak ada lagi karena sudah ditumbuhi oleh tanaman-tanaman air dan memang sedimentasinya itu sangat tinggi. Jadi satu-satunya. Yang tergabung dalam Komisi A, ada juga Komisi C pada hari ini. Pertama ada di sebelah kiri saya Bapak Febrian Saragi, Ketua Komisi C di Kejaksaan. Assalamualaikum. Beliau ini dari fraksi Gerindra. Kemudian di sebelah kiri beliau Bapak Jansen, Duta Solid SH, dari fraksi PDIP. Kemudian di sebelah kanan saya ada Ibu Nur Hayati dari fraksi Gerindra. Kemudian Ibu Delatari Sinaga dari Demokrat. Saya sendiri Raden Nasution, Ketua Komisi A dari Kegiatan dari fraksi PAN. Assalamualaikum. Baik, bagi sekalian yang kami hormati dan kami muliakan pada hari ini tentunya, kami akan memanggil satu persatu daftar hadir pada hari ini. Pertama, Dinas Pertanian Kewarganegaraan, hadir Bapak Oktoni sebagai Kepala Dinas Pertanian Kewarganegaraan. Kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kewarganegaraan, langsung mengendalikan ya, Kepala Dinas Nasution. BPN Kantor Kewarganegaraan hadir. Ibu Saprida belum dikomunikasikan ya. Kemudian UPT KPH Wilayah 3 Kisaran. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Kehutanan ya. Kemudian UPT Pengelolaan Irigasi Asal Danau Toba, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara. Hadir Pak? Belum ya? Kemudian Camat Sri Kepayan. Ya, terima kasih Bang kehadirannya. Bapak Camat Pulau Rakyat. Terima kasih Pak kehadirannya. Kemudian Kepala Desa saya paham. Masih jalan dengan mudah-mudahan. Kepala Desa saya 2 hulu. Kepala Desa Perbangunan. Terima kasih Bang. Kepala Desa Pertahanan. Kepala Desa pada Mahumi itu tidak hanya sebatas kabupaten kota. Dari desa, kecamatan juga bisa dimulai. Dana desa, peruntukan untuk dana desa itu jelas aturan mainnya. Jangan dulu Bapak takut diperiksa. Tapi kalau tidak melaksanakan suatu kegiatan, duitnya hilang, itu yang takut. Itu yang takut. Bisa saja kerjasama Camat Sri Kepayan dengan Pulau Rakyat, sharing informasi. Jangan yang ini kumpul, nanti banjir seperti kalender tahunan. Nah, tapi tidak pernah kita cari akar permasalahannya itu di mana. Satu tadi sudah saya dengar. Bagaimana semakin tingginya sedimentasi, kita coba dulu teriak dalam arti kata yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini akibat kebijakan masa lalu ini. Ini akibat kebijakan masa lalu. Saya sudah bilang, kajiannya apa perusahaan IPS dimasukkan ke sana. Sementara daerah itu identik seperti hutan Amazon, daerah resapan air yang harus dilestarikan. Kita tidak bisa menyalahkan perusahaan, korporasi. Kalau sudah korporasi, bagaimana mencari margin? Tapi kita sebagai pemerintah daerah, jangan itu dulu. Mesti didukung kajian. Nanti masuk Forkopimda, jebol.
Kajiannya apa? Jebol, air melimpah kemana-mana. Jadi kami dari komisi C menyampaikan, kita ini jangan pura-pura lupa. Ini seperti agenda tahunan. Dulu kami sering berkunjung ke luar provinsi. Saya paling suka ke Aceh. Tapi sekarang kami banjir, jalan putus. Nah, akibatnya apa? Akibatnya banjir. Kita belajar dari itu. Sebelum hal-hal ini terjadi kepada daerah kita mengantisipasi dahulu. Dibuat dulu apa perencanaan, inventarisasi kegiatan. Kanalnya, tolong kepala desa berteriak, camat fasilitasi. Jadi 3 Bondar kalau nggak salah saya perlu dinormalisasi supaya air cari tahu dulu. Sungai Nangkalu ini identik seperti hutan Amazon. Pesisir kita supaya baik komunikasi. Mereka sudah setuju. Tapi datang bagian perairan dan Peru, jangan memberikan alat kepada yang masyarakat yang terdapat hutan. Jelas. Akhirnya IPS menyerah. Tak mau memberikan sama kami alat untuk membuka ini, Pak. Kami salah satunya hanya ini yang dibuka. Bersihkan ini. Sungai Nangkalu ini. Maka beberapa desa akan terselamatkan yang kalian dulu. Jadi yang kami dapat apa? Karena ini sumber, kalau tinggi air sungai Sangka masuk boleh, keluar susah. Terakhirnya, bahkan dari sungai Logo sendiri pun bisa masuk air sungai kami, Pak. Padahal mereka dihilir. Kenapa? Ini kan sudah ditutup pertama, Pak. Aturannya kali kan yang membuatkan IPS bukan hanya di pembuat. Mereka buat istilahnya tarik besar sendiri. Hanya yang menyerah. Solusinya Pak, Bu, inilah yang harus dibersihkan. Apa yang dibersihkan? Sungai tadi Pak. Sungai Nangkalu kan? Iya. Nah, karena ininya, karena pembentukan PT Tipal ini adalah pakaian dulu ini sesumbar. Nah, itu aja. Jadi sampai sekarang kan hanya menunggu, belum sampai kami. IPS ini sampai kami. Apalagi Bapak Suni kenal kali dengan saya, Pak. Nah, PPD kan dulu udah berapa kali ke sana. Bahkan Kapolres, Pak Bupati ikut ke sana, ada solusi, Pak. Oke, terima kasih. Artinya masukan ini bisa mencatat ini Pak IPS ya dan Pak PU perairan ya. Artinya gini Pak, belajar bagaimana untuk kalian hadir pejabat itu. Kalau tidak ada nol semua itu. Nggak ada semua itu. Cuma begini, tengok sana, lihat sini, selesai. Lepas lihat sana, lihat ini, selesai. Nggak ada. Artinya apa? Kami baru sebelum ini kita lakukan, kami sudah hadir di sana. Kami akan juga lakukan ini benar-benar ini betul-betul terrealisasi. Karena apa? Kasihan kita melihat saudara-saudara tadi, kecamatan Cipayang, Kelurahan dan Ciparampak tadi, yang setiap tahun menerima yang namanya banjir itu. Oleh karena pada hari ini Pak, rapat kita pada hari nanti ini akan kami bawa besok ke Medan ini. Kebetulan Pak, karena ada besok apa ini? Undangan dari ini. Ini kan itu bermitra. Gini Pak, besok kan nggak Pak semua bulan hadir. Satu Pak yang diminta untuk mendampingi kami ke DPR Provinsi besok. Ditunjukkan kepada Pak Bupati, BRP dan sebagainya, DPR tentunya akan bisa mengakomodasikan itu, akan kita bawa para soal itu ke DPR Provinsi dan ke Kementerian Pusat. Itu barangkali. Tambahan Bang, izin Bang. Saya pikir memang satu-satunya yang harus kita lakukan untuk mengatasi banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Masaham, terlebih-lebih itu di Desa Padang Mahondang,
Desa Perbangunan, Sepaham, dan C20 itu hanya normalisasi Sungai Nantalu. Karena kemarin kita sudah melihat kondisi Sungai Nantalu itu, sungainya sudah hilang, sudah nggak ada lagi karena sudah ditumbuhi oleh tanaman-tanaman air dan memang sedimentasinya itu sangat tinggi. Jadi satu-satunya jalan memang normalisasi. Kita berharap kepada pemerintah pusat terlebih-lebih untuk dapat memperhatikan itu dan dapat mengucurkan dana dalam rangka pelaksanaan normalisasi itu. Saya pikir itu tambahan dari kita. Ibu dari fraksi dari Demokrat, Bu ya. Dari kita berharap sangat harapan kita sebagai mewakili masyarakat Asahan kepada pemerintah pusat untuk dapatlah mengalokasikan anggarannya ke Asahan dalam hal normalisasi sungai. Hanya satu-satunya seperti tadi kata Pak Jasin, cara untuk mengatasi banjir ini adalah normalisasi sungai. Yang mana anggarannya itu karena itu menyangkut sungai yang anggarannya ditujukan hanya kepada pusat, bukan ke Pemkab. Jadi kita dari nanti bersama permohonan dari kepala desa dan camat dan juga ditandatangani oleh bupati, kita akan bawa ke pusat dan meminta kepada pemerintah pusat untuk segera mengucurkan di tahun 2023 ini anggaran untuk pengerukan atau normalisasi sungai di Asahan. Tambahan dari Ibu. Barangkali sama aja ya. Tadi kan sudah sama kita dengar rapat dengan kita hari ini, apalagi didukung oleh kajian teknis yang memang diperlukan, dipentingkan amat-sangat normalisasi sungai Asahan dan sungai Nantalu. Barangkali itu yang bisa dari saya, karena pendapatnya juga sama, kita sepakat tadi bahwa normalisasi adalah jalan satu-satunya mengatasi banjir yang ada di PTPS dan sekitarnya. Baik, terima kasih Bapak, Ibu. Terima kasih.